Ketika mati seorang alim, maka alam pun serasa runtuh. Mautul alim, mautul alam. Demikian sastrawan Arab melukiskan. Bagi Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah pelita, lentera di tengah kegelapan, ketidaktahuan, ketidakberdayaan, dan ketakutan. Dengan ilmunya, Gus Dur menerangi Indonesia dan memberi tuntunan pada sekitar. Dengan keberaniannya, Gus Dur maju mengangkat harkat bangsa dan nilai kemanusiaan. Dengan kejernihan hatinya, Gus Dur menghadapi tantangan dengan keyakinan akan kekuatan ilahi. Dengan keterbatasannya, Gus Dur membangkitkan semangat rakyat dan bangsa Indonesia. Indonesia memang kehilangan Gus Dur. Namun, tidak seharusnya Indonesia berkubang dalam kesedihan dan romantisme sejarah. Temukan apinya, jangan hanya berebut abunya, kata penyair Zawawi Imron, salah seorang sahabat dekat Gus Dur. Api Gus Dur adalah perjuangannya. Api Gus Dur adalah keberaniannya. Api Gus Dur adalah ketulusannya. Melalui sebuah simposium di Jakarta pada 16 hingga 18 November 2011, sekitar 100 orang para sahabat, kolega, keluarga, hingga murid-murid Gus Dur bertemu dan berbincang, mencoba merumuskan gagasan, pemikiran, dan perjuangan hingga obsesi Gus Dur. Sebuah ikhtiar untuk menemukan api sejarah seorang manusia Indonesia bernama Abdurrahman Wahid. Setelah menerima masukan dari para panelis yang berasal dari berbagai kalangan, dalam dan luar negeri sebagaimana Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Muhammad Mahfud MD, Muhammad Sobari, Muslim Abdurrahman, Bondan Gunawan, Greg Barton, Frans Magnus Suseno, Marsilam Simanjutak, Harichan Silalahi, Johan Effendi, Daniel Dakide, maka dirumuskanlah 9 nilai dasar perjuangan Gus Dur. Entah saya sendiri, entah orang banyak memperhatikan itu, orang kayak Gus Dur ini cuma satu. Sudah meninggal 1000 hari, masih orang itu luar biasa perhatiannya dan simpatinya pada keluarga. Dan itu tidak santri tok, tidak hanya santri pondok tok itu saja. Tidak hanya kalangan kiai, tidak kalangan priayi, kalangan intelektual, kalangan apa saja. Ini baru sekali ini, manusia satu ini di Indonesia. Kalau ada yang lain siapa coba Anda? Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Ketauhidan. Ketauhidan bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang Maha Ada, satu-satunya zat hakiki yang Maha Cinta Kasih, yang disebut dengan berbagai nama. Ketauhidan didapatkan lebih dari sekedar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disingkapkan. Ketauhidan menghujamkan kesadaran terdalam bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan di jagat raya. Pandangan ketauhidan menjadi poros nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gus Dur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama.
Ketauhidan yang bersifat ilahi ini diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan. Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat. Keadilan. Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil merupakan tanggung jawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya Gus Dur rela dan mengambil tanggung jawab itu. Ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kesetaraan. Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marginalisasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini sepanjang kehidupan Gus Dur tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk di dalamnya adalah kelompok minoritas dan kaum marginal. Pembebasan. Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain. Kesederhanaan. Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis dan koruptif. Kesederhanaan Gus Dur dalam segala aspek kehidupannya menjadi pembelajaran
dan keteladanan. Persaudaraan. Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran. Kesatriaan. Kesatriaan bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi, penuh rasa tanggung jawab atas proses yang harus dijalani dan konsekuensi yang dihadapi, komitmen yang tinggi, serta istiqomah. Kesatriaan yang dimiliki Gus Dur mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses, seberat apapun, serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya. Kearifan lokal. Kearifan lokal bersumber dari nilai-nilai sosial budaya yang berpijak pada tradisi dan praktek terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal Indonesia diantaranya berwujud dasar negara Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruh tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Gus Dur menggerakkan kearifan lokal dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial, budaya politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban. Walhasil, sebagaimana syair yang sering disampaikan Gus Dur di setiap bertemu umatnya, saat lahir engkau menangis dan orang sekitarmu tersenyum menyambutmu. Maka gunakanlah kehidupanmu untuk berjuang memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan pada mereka, sehingga ketika kau mati, mereka menangisimu, sementara engkau tersenyum menghadap Tuhanmu.